perang ideologi antara kapitalis lawan komunis. The Soviet Union and its agents have destroyed the independence and democratic character of a whole series of nations in Eastern and Central Europe. Walaupun tidak terjadi perang secara fisik, tapi ketegangan di antara keduanya membuat mereka saling curiga bahwa masing-masing punya nuklir. Agustus tahun 49, Amerika kecolongan. Uni Soviet mengetes nuklir pertamanya. Hal ini pun membuat Amerika panik. President Truman's dramatic announcement that Russia has created an atomic explosion. Mr. Kaczynski, if you got any statement about President Truman's statement on the atomic bomb, does Russia have the atomic bomb? Louis Strauss, salah seorang anggota Komisi Energi Atom Amerika yang di film Oppenheimer diperankan oleh Robert Downey Jr., sebenarnya sudah memperingatkan bahwa Soviet mungkin punya nuklir. Atomic test. The Russians have a bomb. We're supposed to be years ahead of them, but Louis Strauss pada saat itu menyarankan bahwa Amerika harus membuat bom yang lebih kuat. Dia menyarankan bom hidrogen. Tapi saran itu ditolak oleh anggota komisi lainnya, terutama Oppenheimer. Oppenheimer masih trauma dengan kejadian di Hiroshima dan Nagasaki. Karena itu dia menentang keras pembuatan bom hidrogen. Hal ini membuat Louis Strauss memusuhi Oppenheimer, bahkan sampai menuduh Oppenheimer sebagai komunis dan mata-mata Rusia. of espionage at Los Alamos. There's no proof there was a spy at Los Alamos. Karena Louis Strauss kecewa, dia pun shortcut, langsung ngomong ke Presiden Harry S. Truman, membujuk untuk membuat bom hidrogen. Presiden Truman pun menyetujuinya. Disinilah Edward Teller yang dari awal sudah greget ingin merancang bom hidrogen kembali dipanggil. Nah, sekarang kita bahas bagaimana Edward Teller merancang bom hidrogennya sampai betul-betul bisa dibuat. Ini adalah rancangan bom hidrogen yang dibuat oleh Edward Teller, disebut Teller-Ulam Design. Karena Teller dibantu oleh ilmuwan lainnya yang namanya Stanis Ulam, jadi dinamakan Teller-Ulam Design. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian tahu tentang rancangan bom ini. Pertama, tadi sudah disinggung bahwa hidrogen yang digunakan dalam reaksi fusi bukanlah hidrogen biasa, tapi jenis hidrogen berat yang disebut tritium dan deuterium. Deuterium itu mudah didapat, tapi tritium inilah bahan yang paling sulit didapat. Precious tritium is the fuel that makes this project go. There's only 25 pounds of it on the whole planet. I'd like to thank Harry Osborn and Oscorp Industries for providing it. Happy to pay the bills, Otto. Ya, tentu para ilmuwan tidak mendapat tritium dari Oscorp, tapi para ilmuwan menemukan teknik bagaimana memperoleh tritium dan deuterium secara sekaligus, yaitu dengan mencampurkan lithium dengan deuterium menjadi campuran yang disebut lithium deuteride. Inilah bahan peledak yang sampai sekarang digunakan untuk bom hidrogen. Nah, hal kedua yang harus kalian tahu adalah bom hidrogen ini sebetulnya berisi dua bom, yaitu bom atom dan bom hidrogen itu sendiri. Loh, mengapa bom atom atau bom jenis fisi ini masih dipakai? Disinilah cerdasnya Edward Teller. Ingat tadi bahwa untuk menghasilkan reaksi fusi, hidrogen harus dipanaskan sampai 100 derajat Celcius. Jadi fisi ini bukan dipakai sebagai bom utama, tapi hanya sebagai trigger untuk memanaskan hidrogen. Jadi proses ledakannya seperti ini. Bagian yang pertama diledakkan adalah yang bulat ini, yang tidak lain adalah bom atom, berisi uranium atau plutonium. Disinilah terjadi reaksi fisi, meledak seperti bom atom. Tapi ledakan ini terperangkap di dalam, karena di sekelilingnya casingnya adalah bahan reflektif. Hal ini menyebabkan kondisi di dalam menjadi sangat panas. Ledakan fisi yang pertama ini juga memicu ledakan fisi yang kedua, yaitu dari batang plutonium yang ada di tengah. Maka bahan peledak hidrogen yang ada di tengah, yaitu lithium deuteride, dipanaskan dari dua arah, dari dalam dan dari luar. Saat itulah reaksi fusi terpancing dan jinnya keluar.